Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Rusdi Satria Ridwan, dalam kuliah Ilmu Penyakit Umum. Dengan topik kali ini, bronchopneumonia. Dalam keadaan normal, alveoli penuh dengan udara. Patofisiologi bronchopneumonia. Bila terjadi infeksi bakteri atau virus atau jamur pada jaringan paru, maka akan memicu terjadinya inflamasi atau peradangan. Akibat peradangan tersebut, kantung-kantung alveoli akan dipenuhi dengan cairan eksudat. Ruang udara akan digantikan oleh eksudat. Proses ini dikenal sebagai konsolidasi atau menjadi padat. Inilah yang terjadi pada pneumonia. Ketika ada proses inflamasi pada bronkioli dan alveoli, dan eksudat supuratif mulai terkumpul, neutrofil dengan leukosit akan tiba di sana dan mencoba untuk membersihkan infeksi. Semakin banyak bronkiolus dan alveoli yang mengalami peradangan, semakin luas kongesti yang akan dialami pasien. Jadi, pneumonia adalah infeksi paru-paru yang disebabkan oleh virus, bakteri atau jamur yang menimbulkan peradangan dan infeksi di jaringan parensim paru-paru atau bronkioli dan alveoli. Gejalanya bisa bervariasi dari ringan sampai berat. Bronchopneumonia atau pneumonia lobularis adalah pneumonia yang menyerang hanya beberapa alveolus dalam satu cabang bronkiolus, tidak semua alveoli, menyebabkan beberapa area dalam satu lobulus mengalami konsolidasi. Diameter lesi konsolidasi ini terlihat dalam ronsen paru bervariasi antara 2-4 cm. Selain itu, batasnya tidak jelas dan ada kecenderungan lesi menjadi satu, terutama pada anak-anak. Secara histologis, lesi berwarna kuning atau abu-abu, kering dan berpusat pada bronkiolus. Area paling umum adalah di basal paru-paru. Pada bronchopneumonia, masuknya kuman paling sering melalui jalan nafas, jarang melalui darah. Mikroorganisme yang sama dapat menyebabkan satu jenis pneumonia pada satu pasien dan jenis pneumonia yang lain pada pasien yang lain. Bronchopneumonia lobularis dapat menyebabkan menjadi pneumonia lobaris bila adanya infeksi bakteri yang progresif. Berbeda dengan pneumonia lobaris, bronchopneumonia cenderung disebabkan oleh spesies Streptococcus. Juga bronchopneumonia sering didapat ketika seorang berada di rumah sakit kena infeksi nosokomial oleh bakteri-bakteri spesifik yaitu Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella atau Pseudomonas. Seseorang dengan bronchopneumonia akan mengalami kesulitan bernapas karena saluran udara mereka menciut, sehingga mereka tidak mendapatkan cukup udara. Gejala bronchopneumonia bisa ringan atau berat. Kongesti yang meluas hampir selalu disertai dengan dilatasi pembuluh darah di daerah masing-masing. Bentuk pneumonia yang tidak biasa diketahui disebabkan oleh infeksi virus dan rickettsia. Pada bayi, agen patologis yang paling umum yang mengarah kepada bronchopneumonia adalah virus syncytial respiratoris. Pneumonia karena virus syncytial respiratoris ini adalah pneumonia yang paling sering dan penyebab kematian karena infeksi terbanyak pada anak di bawah usia 5 tahun. Gejala, penyebab, komplikasi, diagnosis, pengobatan, dan pencegahan pneumonia ini sama dengan bronchopneumonia umumnya. Pneumonia lobaris adalah suatu bentuk pneumonia yang ditandai dengan eksudat inflamasi dalam ruang intraalveolar yang mengakibatkan konsolidasi yang meliputi area lobus paru yang luas dan kontinu. Ini adalah hasil ronsen paru-paru seorang penderita pneumonia lobaris. Kalau kita perhatikan, lobus tengah dan lobus bawah paru-paru kanannya lebih putih kelihatannya, ini pertanda adanya peradangan atau pneumonia lobaris paru-paru kanan.
Pneumonia interstitialis adalah bentuk penyakit paru-paru yang ditandai dengan jaringan parut progresif di kedua paru-paru. Jaringan parut itu melibatkan kerangka pendukung paru-paru atau interstitium. Akan terlihat gambaran seperti sarang lebah dan umumnya berada di bagian bawah paru-paru. Ini adalah gambaran radiologis pneumonia interstitialis, di mana pada bagian bawah kita lihat ada seperti sarang lebah. Inilah ciri khas daripada pneumonia interstitialis yang sering mengenai bayi dan anak-anak di bawah 5 tahun. Gambaran pneumonia itu ada dua macam, ada yang tipikal atau khas, dan ada yang atipikal atau tidak khas. Yang tipikal biasanya timbulnya mendadak, demamnya tinggi sekali, batuknya produktif, gejalanya umumnya berasal dari paru-paru, X-ray dadanya bercak terlokalisir pada paru-paru. Sedangkan yang tidak khas atau atipikal, biasanya timbulnya gradual, pelan-pelan, demamnya tidak berapa tinggi, batuknya kering, gejalanya lebih sistemik, tidak hanya dari paru-paru, X-ray dadanya bercaknya difus, tidak terlokalisir. Gejala bronchopneumonia bervariasi, tergantung parahnya kondisi penderita. Gejala akan lebih berat bila mengenai orang-orang yang daya tahan tubuhnya rendah, seperti anak balita, lansia, dan orang yang memiliki kondisi tertentu atau minum obat-obat tertentu. Gejala bronchopneumonia adalah demam, kesulitan bernapas seperti sesak napas, nyeri dada yang bertambah bila batuk atau mengambil napas yang dalam, batuk berdahak, berkeringat, panas dingin atau menggigil, pegal-pegal otot. Biasanya gejala tersebut diikuti oleh perasaan kurang tenaga lemah, hilang nafsu makan, sakit kepala, kebingungan atau disorientasi pada lansia, pusing, mual dan muntah, kadang-kadang ada batuk berdarah. Gejala pada anak-anak dan bayi berbeda. Batuk adalah gejala paling umum pada bayi. Selain itu, denyut jantung cepat, kadar oksigen darah rendah, retraksi otot dada, sifat lekas marah, menurunnya minat makan atau minum, demam, dan sulit tidur. Faktor risiko atau faktor yang memudahkan timbulnya bronchopneumonia antara lain adalah usia di bawah 2 tahun atau di atas 65 tahun, perokok atau peminum alkohol, baru saja mengalami infeksi pernapasan seperti pilek dan flu. Petugas rumah sakit atau pekerja rumah sakit atau pengunjung rumah sakit mempunyai risiko tinggi tertular bronchopneumonia di rumah sakit. Kondisi medis meningkatkan risiko bronchopneumonia antara lain adalah 1. Penyakit paru-paru kronis seperti asma, penyakit paru-paru obstruktif kronis, 2. HIV/AIDS, 3. Sistem kekebalan yang lemah karena kemoterapi atau penggunaan obat-obat imunosupresif, 4. Penyakit kronis seperti penyakit jantung atau diabetes, 5. Penyakit autoimun, rheumatoid arthritis atau lupus, 6. Kanker, 7. Batuk-batuk kronis, 8. Kesulitan menelan, 9. Sedang dalam dukungan ventilator. Sampailah kita pada akhir bagian kedua kuliah bronchopneumonia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.